Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman apa kabarnya nih malam ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Kak. Kak Pinky gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, karena udah jam 8.12 dan ini juga sebenarnya dari kita ada 21 peserta ya, tapi ini ada 14, nggak apa-apa, kita mulai aja. Sebelumnya teman-teman saya mau tanya dulu dong, sorry, saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Pinky Livinia, saya yang akan menjadi moderator pada malam ini di webinar Data Privacy ya. Buat teman-teman, suara saya jelas nggak ya kira-kira? Terlalu kecil atau terlalu besar? Jelas. Jelas ya, oke. Sebelumnya nih saya pengen tanya dulu dong ke teman-teman, kenapa sih teman-teman tuh tertarik buat join di webinar data privacy ini? Teman-teman bisa jawab juga lewat chat ya untuk saat ini. Siapa tahu kan ada teman-teman yang pernah mungkin kejadian mengenai data pribadinya leak gitu kan, atau mungkin teman-teman pernah ngeliat juga punya temen yang suka upload data pribadi gitu kan, makanya berminat untuk join webinar malam ini. Oke, supaya lebih aware lagi, Kak, karena sekarang banyak modus-modus. Modus-modus apa nih, Kak Dedes? Oke, benar banget ya, teman-teman ya, karena sekarang ngomongin masalah data privacy ya, dan di mana zaman sekarang tuh kan teknologi udah makin maju, semuanya udah serba digital, kita nggak cuma dituntut untuk lebih adaptasi tentang si perkembangan teknologinya sendiri, tapi kita juga harus tahu nih, kenapa, apa ya, resiko-resiko apa sih kemungkinan buruk yang bisa terjadi dari perkembangan teknologi itu sendiri gitu kan. Apalagi kita sama-sama tahu lah ya kalau teknologi itu tuh sebenarnya nggak cuma bisa digunakan untuk hal-hal yang positif aja, tapi hal-hal yang negatif juga. Kayak yang akhir-akhir ini sering terjadi kan ya, marak banget itu kejadian kejahatan yang menyerang data pribadi kita gitu, yang mengancam data pribadi kita. Contohnya ada kebocoran data, kemudian juga ada modusnya tentang lowongan pekerjaan palsu, ada juga yang menawarkan jasa untuk recovery akun sosmed abal-abal itu juga ada. Atau mungkin yang akhir-akhir ini masih anget banget ya, kayaknya teman-teman juga pasti tahu, itu tentang modusnya apa ya, yang melalui WA. Jadi itu dia pura-pura ngirim undangan pernikahan, padahal itu untuk scam gitu ya. Jadi insya Allah malam ini kita bareng-bareng belajar biar lebih aware lagi akan hal-hal tersebut. Menerima materi tentang data privacy kita. Waduh, kemarin aku hampir suruh install alasannya jadi kurir. Nah, ini nih salah satunya kan makin ngeri ya zaman sekarang tuh. Oke, kalau sudah siap, ini saya izin dulu untuk menjelaskan sesi webinar malam ini. Jadi di sini nanti ada dua sesi teman-teman ya. Yang pertama itu nanti ada sesi pembahasan materi, yaitu kurang lebih selama 1 jam dari pembicara kita. Dan yang kedua itu ada sesi tanya jawab. Nah, nanti untuk sesi tanya jawab, itu teman-teman bisa raise hand aja, nanti bisa on mic juga, jadi bisa bertanya langsung sama pembicara kita malam ini, gitu teman-teman. Oke, tanpa mengulur waktu lagi, di sini udah hadir pembicara untuk webinar kita malam ini, itu Kak Rajif Mahendra. Selamat malam Kak Rajif, Assalamualaikum. Masih di mute Kak, mohon maaf. Mari. Halo Oke, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Kak Rajif ini teman-teman, itu seorang software engineer di salah satu perusahaan teknologi yang base-nya itu di Singapura. Itu nama perusahaannya itu Aizeno. Dan Kak Rajif ini juga salah satu founder dari kelastambahan.id. Itu salah satu platform untuk teman-teman belajar programming. Dan si Kak Rajif ini tuh sudah certified juga loh sebagai uh, cloud developer gitu ya dari Google gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi nih, silakan mungkin untuk Kak Rajif bisa langsung memperkenalkan diri juga ke teman-teman, juga bisa langsung masuk ke materinya Kak. Oke, sebelumnya makasih Kak Pinky dan teman-teman semua yang udah join. Thank you banget. Jadi di malam hari ini sebelum aku mulai, aku mau coba sharing dulu ya sama teman-teman ya. Dan coba perkenalan dulu ya biar kita lebih tahu. Siapa tahu mungkin di kemudian hari kita bisa sharing lagi ya. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku Rajif Mahendra. Teman-teman bisa panggil aku Rajif aja. Jadi kita santai aja dan nggak kerasa juga ya. Ini malam minggu teman-teman masih semangat banget nih untuk belajar dan datang ke sini. Ini luar biasa banget. Oke, kalau gitu
saya langsung coba share aja ya teman-teman ya untuk materinya. Di sini udah kelihatan ya, Kak Pinky ya? Atau teman yang lain? Iya, udah kelihatan, Kak. Oke. Bentar. Oke, jadi apa sih yang mau kita bahas dan sharing di malam hari ini? Ini tentang keamanan data pribadi ya, yang dimana kita tahu dengan adanya kemudahan teknologi ini semakin enak sebenarnya, tapi emang kita semakin was-was harusnya, karena data-data kita ini biasanya menjadi syarat ketika kita masuk ke platform-platform yang ada. Entah itu platform apa, entah itu platform yang mungkin jadi kebutuhan teman-teman, kayak misalnya teman-teman belanja segala macam, masuk ke platform itu pastinya ditarik data, ataupun platform yang lain. Nah, ini yang harus kita tahu. Sebenarnya dari sisi mana nih kita mau percayakan data kita, teman-teman. Oke, langsung aja. Sini tadi aku coba kenalin diri ya, udah. Di sini nama aku udah Rajesh Mahendra, teman-teman. Dan betul tadi sempat di intro sedikit sama Kak Pinky. Aku sekarang emang aktif sebagai software engineer atau bahasanya tuh programmer lah ya. Dan alhamdulillahnya sekitar 6 bulan ke sini aku lagi dipercaya ternyata untuk join di salah satu perusahaan IT konsultan yang base-nya emang di Singapura. Jadi emang setiap hari aku biasanya kerjanya dari rumah, remote, dan ngerjain proyek-proyek yang dikasih dari kantor kayak gitu. Dan selain itu juga aku coba apa ya, ibaratnya mau coba membuka mata teman-teman yang lain kalau misalnya ada profesi sebagai programmer, dan profesi ini bisa dibilang salah satu profesi yang menjanjikan lah, dan akhirnya terbuatlah kelastambahan.id. Jadi aku di sini untuk sharing aja sebenarnya di kelastambahan.id ini, kalau orang mau coba switch karir jadi programmer supaya dia bisa bikin website ketika mereka jadi programmer, bisa bikin aplikasi, itu seperti apa. Nah, aku bisa sharing di kelastambahan.id kayak gitu. Jadi emang ada gerakan switch karir jadi programmer, entah buat siapapun lah, entah itu yang backgroundnya IT atau non IT kayak gitu. Jadi itu, nah kurang lebih ini juga ada Instagramnya kelastambahan.id. Ya teman-teman, kalau misalnya penasaran tentang kelastambahan.id bisa cek aja ke websitenya sebenarnya kelastambahan.id, atau Instagramnya kelastambahan_id. Jadi boleh dicek aja nih. Di sini biasanya aku ngekonten-konten terkait terkait programming lah kayak gitu. Jadi takutnya teman-teman minat dan penasaran, boleh dicek-cek aja. Oke, jadi itu kurang lebih perkenalan dari aku, dan aku mau coba nge-share yang mungkin teman-teman tertarik juga belajar programming. Nah, kalau teman-teman yang beruntung, 5 orang yang beruntung nanti bakal dapat course free dari kelastambahan.id. Jadi 5 orang beruntung bakal dapat kelas gratisnya dari kelastambahan.id. Jadi materi-materi nanti bisa teman-teman pelajarin, tapi teman-teman coba buat cerita dan pengalaman dari event malam ini. Jadi boleh tag ke aku, IG aku adalah @rajivendra, dan tag juga IG-nya Pecinta Anak Yatim. Nanti bakal dibantu juga, bakal dicek juga, nanti aku bakal repost, yang beruntung bakal dapat kelas free-nya dari kelastambahan.id kayak gitu ya. Oke, jadi boleh teman-teman siap-siap aja, yang menarik, yang lucu, ataupun apapun itu ceritanya, nanti kita bakal share kelas free dari kelastambahan.id-nya. Boleh di foto atau dicatat dulu nih teman-teman. Takutnya nanti ada materi yang menarik, teman-teman bisa jadi cerita. Oke, kita lanjut. Jadi apa itu data pribadi? Nah, ini jadi concern kita di malam hari ini ya. Di sharing kita hari ini adalah apa itu data pribadi. Nah, kalau ngomongin data pribadi, kayaknya ketika eranya yang sekarang teknologi, emang kita pribadi itu, apalagi data itu udah sangat terbuka lah. Mungkin teman-teman sempat di tahun kemarin dengar berita-berita bahwa data dari marketplace A ini bocor, data kita dipakai untuk ini, tiba-tiba ada SMS yang masuk itu dari pinjol dan kawan-kawan, atau ada juga data dari kepemerintahan juga, instansi pemerintahan juga ada yang bocor segala macam, dan udah dikonfirmasi juga sama pemerintah bahwa nggak bocor, bla bla segala macam. Jadi ada isu-isu yang benar atau enggaknya, itu kita sebagai masyarakat tuh kayak was-was lah. Ini benar nggak ya data kita bocor? Ini kita nggak mau asal ngasih data pribadi aja ke platform-platform atau kemanapun lah. Nggak tahu nih, ini benar atau enggak gitu. Nah, ini yang jadi concern kita sebenarnya di data pribadi. Tapi ngomong data pribadi, kalau kita coba
search dan lihat di Wikipedia, sebenarnya data pribadi penjelasannya seperti ini. Nah, jadi emang data tentang kehidupan pribadi atau data apa ya, ibaratnya profil kita lah, entah itu berupa elektronik atau non elektronik. Jadi emang itu yang apa, yang menjadi identitas kita. Contoh ketika kita mau daftar sebagai user di marketplace A, kita udah pasti masukin nama, email, alamat, nomor HP bahkan. Nah, itu emang mau nggak mau kita masukin tuh, karena emang biasanya ada aturan dari si sistemnya kalau kita mau masuk ke platformnya, dan itu harus masukin data-data pribadi kita. Nah, tapi harus dilihat dulu tuh teman-teman, itu platformnya platform apa dulu. Jadi jangan asal aja, apalagi dengan kemudahan teknologi. Aku nggak tahu nih kalau teman-teman ketika buka sosmed, Facebook atau Instagram, biasanya tuh dapat iklan-iklan aneh-aneh nggak tuh? Mungkin iklan-iklan yang judi slot, atau iklan-iklan yang apapun yang depannya itu masukin data. Nah, itu harus di cross check lagi tuh teman-teman. Jadi emang se-powerful itu ternyata. Kita main sosmed, niatnya nggak mau masuk kemana-mana, ternyata diarahkan dan digiring lah ke iklan itu dan masukin datanya. Dan itu harus dilihat sama teman-teman juga. Karena emang benar-benar mudah banget lah. Kita udah coba benar-benar se-private mungkin, ternyata ketika kita main sosmed emang diarahkan. Itu emang udah permainannya kurang lebih seperti itulah, apalagi terkait marketing ya. Jadi emang di depan kita harus masukin data kayak gitu. Jadi kurang lebih itu data pribadi teman-teman, secara lebih detailnya tentang identifikasi personal kita lah gitu ya, secara elektronik ataupun non elektronik. Oke, teman-teman, sebelum aku lanjut, teman-teman kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung aja komentar, nanti dibantu sama Kak Pinky dan teman-teman lain juga untuk dibacain komennya ya, atau pertanyaannya ya. Jadi boleh ditampung aja, di komen aja dulu di kolom komentar kalau teman-teman mau tanya, silakan. Nah, terus ini ada juga tadi kan versinya si ini ya, apa namanya, Wikipedia. Kalau sekarang adalah versinya Kominfo. Jadi kalau kata Kominfo itu data pribadi adalah data perseorangan tertentu. Sebenarnya sama teman-teman. Intinya itu adalah privasi atau data pribadi kita sendiri lah gitu ya. Nah, ini yang kalau kata Kominfo kayak gini. Jadi dirawat dan dijaga serta dilindungi kerahasiaannya. Nah, Kominfo emang udah menggarisbawahi bahwa data pribadi emang harus dirawat dan dilindungi lah kerahasiaannya. Jadi emang perseorangan tertentu dia benar-benar teridentifikasi. Apalagi Kominfo sendiri benar-benar banyak inovasi banget ya, dari beberapa tahun kemarin itu udah sempat masukin ektp bisa buat ini, apalagi nanti masuk ke big data. Satu data KTP kita bisa connect kemana-mana, itu kan masalahnya lah data pribadi tuh. Dan Kominfo sebenarnya udah benar-benar menggarisbawahi bahwa dilindungi kerahasiaannya. Inilah versi Kominfo, teman-teman. Lanjut, dan ini adalah contoh data pribadi. Kalau kita lihat ini secara garis besar ada nama, ya, ada employee story, ada kontak, entah itu email, nomor HP atau apapun itu yang berhubungan sama kontak, terus ada alamat, terus ada medical juga, kondisi kesehatan kita juga, ada credit history dan yang lain kayak gitu. Jadi ini adalah contoh pribadi, teman-teman. Ini adalah basic ketika kita masuk atau digiring ke aplikasi apapun, teman-teman harus lihat nih, oh iya, ini yang ditarik adalah data pribadi kita. Kita lihat dulu apa. Kalau misalnya emang teman-teman tahu platformnya, aplikasinya itu emang familiar, nah teman-teman bisa dimasukin. Tapi harus lihat dulu, dicek dulu. Biasanya tuh ada apa namanya? Ada tembok pertama itu emang mau nggak mau datang dari diri kita tuh. Kalau saya pribadi biasanya ngelihat ada kayak gitu, saya coba lihat dulu. Saya lihat dan saya coba riset, teman-teman. Coba riset, ini tuh aplikasi apa sih? Terus dia tuh gampangnya tuh dia tuh terdaftar nggak sih di PSE? PSE itu biasanya itu ada aturan dari pemerintah, lebih tepatnya Kominfo. Jadi kalau ada platform atau website atau apapun itu, ketika dia mau minta data pribadi, biasanya dia mendaftarkan ke pemerintah, yaitu Kominfo, namanya PSE. Kayak gitu. Nah, itu didaftarkan, biasanya kita ngecek-ngecek itu. Kalau saya pribadi biasanya ngecek-ngecek kayak gitu. Terus lihat sosmednya, oh iya aktif nih. Oh, apalagi dia centang biru dan kawan-kawan, itu jadi tembok pertama lah. Tembok pertama yang aku lakukan lah ya untuk mempercayai suatu platform untuk dapat data pribadi aku kayak gitu. Mungkin itu bisa dipakai sama teman-teman dan emang harus
ada tembok pertama lah yang harus dijaga sama teman-teman untuk data pribadi. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalau kita punya data pribadi, personal data, dia tuh emang apa ya, terhubung kemana-mana. Makanya ada bahasanya tuh big data ya, data yang besar. Jadi emang data pribadi kita nih bisa dipakai untuk apapun, teman-teman. Entah itu daftar sekolah, entah itu daftar untuk ke platform e-commerce, atau daftar apa namanya, komunitas, atau daftar di platform-platform edukasi, semuanya pasti pakai data atau personal data. Dan itu bisa saling terkoneksi kemana-mana. Contohnya adalah ketika kita main sosmed. Ini gampang sih main sosmed ya. Kita masukin data pribadi. Biasanya tuh si sosmed itu kita daftar dan kita tuh punya personal info. Personal info tuh biasanya diarahkan untuk lengkapin data pribadi, entah sosmed apapun tuh. Itu biasanya emang supaya lebih lengkap data pribadinya. Terus datanya bisa dikumpul jadi big data. Nanti data kita tuh jadi target untuk iklan biasanya. Jadi kalau teman-teman yang suka main sosmed, Instagram, Facebook, atau TikTok dan lain-lain, kalau teman-teman lihat sering dapat iklan, padahal nggak nge-follow, itu adalah permainannya itu sebenarnya. Jadi teman-teman emang lengkapin data pribadinya, hobinya main futsal, hobinya ini, segala macam, dan kawan-kawan. Bisa tuh kena tuh. Saya mau ngarahin ke orang yang hobinya futsal, karena saya jualan sepatu misalnya. Targetin kayak gitu-gitu. Dan emang connect kemana-mana. Dan ini kurang lebih gambaran personal data kita emang connect kemana-mana, teman-teman. Bukan cuma di aplikasi A aja, tapi ke semuanya ya. Apalagi kalau yang aktif main sosmed, teman-teman. Oke, jadi ini contoh gambaran personal data kita. Ini larinya kemana-mana aja. Termasuk ke ini ya, ke hubungan. Banyak juga nih. Hubungan ini kita masuk, kita daftar ini ke Kementerian Agama, bla bla segala macam. Itu kan semuanya pakai data pribadi. Dan itu connect semua lah, kayak gitu ya. Oke, nah terus ada juga data pribadi penduduk yang harus dilindungi. Kalau sebelumnya kita bahas data pribadi, itu versinya Kominfo, karena emang dilindungi ya sama pemerintah sebenarnya untuk data pribadi kita. Terus data pribadi penduduk. Nah ini yang sering banget kita bawa dan kita wajib banget punya, dan ini menjadi identitas kita, KTP lah ya, bisa dibilang KTP. Ini ada nomor kakaknya, kartu keluarganya, nick-nya, tanggal, bulan, nama ayah, nama ibu, dan seterusnya gitu ya. Jadi emang data pribadi penduduk ini emang benar-benar harus dilindungi lah. Nah ini yang ada di salah satu data yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi emang ketika kita mau melakukan apapun, kita mau mendaftar apapun, apalagi kalau misalnya pindah domisili, atau misalnya mau ngurusin pernikahan nih misalnya. Nah, teman-teman kan emang harus ada data pribadi penduduk ya. Jadi emang di data segala macam. Dari inilah contoh data pribadi penduduk. Ini data yang ada di Kementerian Dalam Negeri, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, terus ada juga data pribadi sensitif. Jadi emang data pribadi itu terbagi, data pribadi yang umum, yang seperti note tadi itu sama Kominfo, ada data pribadi penduduk dan ada data pribadi sensitif. Nah, data pribadi yang ini nih memerlukan perlindungan khusus ya, karena berkaitan dengan agama, kesehatan, kondisi fisik, kondisi mental ya, dan kawan-kawan. Jadi emang data pribadi sensitif ini emang benar-benar dilindungi khusus lah, karena berkaitannya emang benar-benar ke personal banget, termasuk agama, kesehatan, dan kawan-kawan kayak gitu ya. Jadi emang jangan sampai ini bisa tersebar, karena mungkin bisa membahayakan dan merugikan orang tersebut juga, karena ada pengecekan atau data kesehatannya, kondisi fisiknya, bahkan kondisi mentalnya gitu. Itu emang benar-benar dijaga banget. Apalagi ini adalah data sensitif, dan emang ketika hubungannya dengan sensitif emang benar-benar harusnya tertutup gitu ya teman. Jadi emang harus dilihat data pribadi mana nih yang benar-benar kita mau coba share ke platform-platform tertentu kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman emang masukin aja, yang penting teman-teman bisa pakai platformnya. Jadi hati-hati nih teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini ada pecahan kurang lebih seperti ini. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi kalau ada gambarnya seperti ini, harusnya teman-teman bisa bisa memfilter lah ya. Jadi personal data, tadi ada names, terus ada banking details, ada address, dan kawan-kawan. Kalau sensitif, yang tadi sempat kita singgung tuh ya, ada agama, terus medical kesehatannya,
terus yang lain-lain juga. Jadi emang ada beberapa data pribadi yang benar-benar terpecah nih teman-teman ya. Jadi balik lagi emang harus dilihat dari mana. Biasanya kalau personal data emang kelihatannya dari ini ya, dari KTP, dari SIM atau paspor kayak gitu dan kawan-kawan gitu ya. Tapi kalau sensitif data ini emang biasanya kita apa ya, reportnya itu emang contoh misalnya medical kondisi emang reportnya ke rumah sakit tuh, dan data itu emang benar-benar dijaga sama rumah sakit, nggak sembarangan juga gitu ya. Oke. Terus lanjut di sini ada privacy. Nah, ini yang menarik juga ya. Kalau kita lihat nih gambarnya, itu ada satu orang wanita lagi main komputer lah ya. Dan kemungkinan dia nih lagi masukin data-data atau melihat sesuatu. Contoh, aku nggak tahu teman-teman ngerasain atau enggak, misalnya di pikiran tuh lagi, aduh mau beli sepatu nih, sepatu A misalnya. Teman-teman baru kepikiran tuh, terus akhirnya carilah, mungkin nyarinya di salah satu marketplace. Oke, sepatu A misalnya. Oh, udah, teman-teman lihat aja. Nah, ilustrasi ini ketika teman-teman lihat ada sepatu yang teman-teman cari, sepatu A, itu ibaratnya ini ada orang di belakangnya, dia tuh ngambil, oh si B ini lagi ngambil apa, lagi nyari sepatu A nih, dia ambil datanya. Teman-teman buka platform lain, nggak tahu kenapa, nggak sampai hitungan jam, ada sepatu-sepatu yang teman-teman cari nongol di sosial media teman-teman kayak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah gambarannya seperti itu. Jadi kita lagi lihat di komputer, kita nyari sesuatu, datanya diambil tuh. Kalau ilustrasi sini sama orang ya, sama apa tuh, sama maling lah, personal data tuh ya di situ ya. Dia diambil, terus teman-teman buka platform lain, dikejar teman-teman. Ayo cepat beli sepatu A, ayo cepat beli sepatu A. Kok bisa tahu? Padahal kita lihatnya di platform lain. Nah, itulah apa, saling terhubung datanya ya. Apalagi ketika emang mainnya big data, yang lebih gampang sederhananya ketika teman-teman main sosmed sebenarnya, entah itu Instagram, Facebook, TikTok dan kawan-kawan. Jadi itulah privacy. Jadi emang hak individu yang bisa menentukan, dan ini menjadi plus dan minus sebenarnya ketika emang ketika emang terjadi seperti itu. Jadi minusnya mungkin teman-teman akan diganggu dengan dengan iklan-iklan yang teman-teman sebenarnya cuma mau ngelihat aja, tapi teman-teman dikejar tuh supaya beli. Mungkin agak sedikit terganggu, tapi emang itu adalah keuntungan sebenarnya untuk penjual-penjual, dan mereka kan emang ngeluarin cost lah ya untuk melakukan iklan itu. Jadi emang ada plus minusnya, mungkin plusnya di sisi A, minusnya di sisi B gitu. Tapi emang balik lagi, datanya emang teman-teman harus lihat lagi, isilah sesuai sama kebutuhan aja lah. Tapi teman-teman juga harus lihat juga platformnya platform apa, karena itu penting juga ya untuk kita tahu dan memfilter. Oke, nah sempat disinggung tadi sosial media. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya, emang sosial media ini gratis ya teman. Kita daftar Instagram, Facebook, kita daftar TikTok atau sosial media apapun lah, ini gratis dan asik, dan kita juga ada hiburan lah ya, hiburan tersendiri ketika kita emang butuh hiburan dengan cepat, ya udah kita lihat sosial media aja gitu ya. Itu gratis, tapi secara nggak sadar sebenarnya itu nggak gratis teman-teman. Tapi kita mentukar ya. Oke, aku mau main Instagram minta, yaudah sini nggak usah bayar, tapi masukin dong emailnya gitu. Oke, masukin email, nama, udah misalnya. Kan cuma nama sama email doang bang. Wah, lihat dulu nih teman-teman, email itu teman-teman ada data pribadi teman-teman di situ. Ntar kita coba bahas bareng-bareng ya. Jadi ketika kita punya email, di email itu kita punya personal info ya, ada personal data nih teman-teman, masukin alamat, nomor HP, dan kawan-kawan lah. Kok begitu? Aku nggak mau masukin data pribadiku di email. Jadi kalau aku daftar Instagram, ya udah ambil aja username sama email aku. Orang nggak ada apa-apa juga, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi jangan salahkan sosial medianya atau jangan salahkan emailnya ketika teman-teman emang tiba-tiba akunnya hilang ya. Jadi nggak bisa ke-detect tuh. Jadi teman-teman nggak punya data yang lengkap. Jadi ini menjadi kepusingan kita nih. Aduh, mau main sosial media tapi tukar data, tapi nggak main sosial media tapi nantinya ketinggalan zaman gitu kan. Jadi kayak bimbang lah kayak gitu ya. Jadi emang ada yang ditawarkan sama sosial media, tapi emang gratis
tapi secara nggak langsung sosial media tuh meminta data kita, teman. Jadi emang nggak ada yang gratis ya. Data ini, data kita adalah apa namanya, data pribadi, dan itu bisa menghasilkan untuk sosial media atau platform yang kita masukkan datanya lah, karena data kita tuh bisa aja diolah ya. Jadi emang daftarnya gratis, tapi sosial media dapat keuntungan dari data pribadi kita dikumpulin, dan itu menjadi satu platform untuk orang-orang iklan misalnya. Itulah gambaran secara umumnya lah gitu ya. Jadi sosial media emang gratis, secara nggak langsung kita bayar dengan data pribadi kita gitu ya. Oke, contohnya ini benar ya, tadi Instagram dan Facebook. Ini kenapa contohnya ini? Karena ini emang bisa dibilang raksasa lah ya, raksasa sosial media lah. Jadi orang bisa melakukan apapun di sosial media ini. Dia bisa mempromosikan sesuatu, dia bisa ngasih tahu dunia kalau dia itu sedang ngapain, atau ketika kita mau sebagai entrepreneur misalnya, kita mau jualan, bisa dibantu juga sama platform ini. Jadi emang ada plus minusnya. Ada plus minusnya ketika kita emang aktif di sosial media, terus ada plus minusnya juga ketika kita masukkan biodata kita selengkap-lengkapnya, dan ada minusnya juga nih, dan ada yang nggak enaknya juga ketika kita masukin data personal data kita yang cuman sekilas doang gitu ya. Jadi ada plus minusnya lah. Nah, aku nggak tahu nih teman-teman emang benar-benar konten kreator yang harus powerful di sosial media atau seperti apa. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman ketika main sosial media. Itu sih saranku. Terus ini dia, ini yang menjadi menjadi backbone lah ya. Jadi ini adalah menjadi tulang punggungnya lah ketika kita main sosial media, yaitu email. Ini menjadi tulang punggung. Biasanya aku coba tanya ke beberapa teman-teman di sekelilingku lah ya. Jadi ada yang melakukan, dia satu email melakukan semua aktivitas itu pakai email satu. Contoh misalnya email pribadi, dia dipakai untuk sosial media, dia dipakai juga untuk daftar sekolah dan kawan-kawan. Jadi emang benar satu, dan itu semuanya aktivitasnya di email itu. Tapi ada juga nih yang melakukan ada email pribadi sama email sosmed tuh biasanya. Jadi email pribadi ini untuk kebutuhan misalnya mau daftar CPNS, daftar emailnya pakai ini. Tapi kalau sosmed itu daftarnya pakai email lain gitu. Ada juga yang melakukan itu. Jadi ada dua cara nih. Ada yang udah pakai satu email aja untuk semuanya. Tapi ada juga cara kedua, itu adalah dipisahkan email untuk sosial media, email untuk ini segala macam. Nah, yang aku lihat sih sebenarnya emang ada efektif dan nggak efektifnya ya. Jadi kalau misalnya emang emailnya dua, teman-teman emang harus coba memfilter dan melihat lah ya kedua email itu. Apalagi kalau teman-teman kalau misalnya pakai email satu, biasanya kan ada notif nih, kamu terdaftar di aplikasi ABB segala macam gitu ya, atau notifikasi dari sosmed, ada orang yang memfollow kamu bla 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 bla, ada orang yang komen status kamu bla 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 misalnya. Itu kelihatan semua di satu email. Tapi kalau misalnya di dua email kan kita belum tahu, bisa aja data penting itu adanya di email sosmed misalnya. Contoh misalnya sosmed kamu ini kehack misalnya. Tapi karena kamu emang fokusnya ke email pribadi, jadi email sosmed kamu ini nggak ke maintenance dan nggak kelihatan setiap hari. Dan akhirnya sadarnya ketika mau buka sosmed kok udah nggak ada. Padahal udah ada notifikasi secepat mungkin sebenarnya dari si sosmed itu sendiri. Gitu ya. Ini yang pernah terjadi juga di lingkunganku, dan ini baru banget terjadi di sisiku nih. Aku waktu itu Instagramku kehack, dan udah lumayan. Jadi kontennya, followers segala macam udah lumayan tuh. Dan itu kehack tuh. Dan aku pakai email pribadi, kehack 5 menit yang lalu aku bisa lihat ada notif yang jadi yang jadi poinnya adalah ada notif tuh, karena emailnya jadiin satu, ada notif, dan itu ke maintenance email satuku ini gitu ya. Jadi emang langsung bisa aku balikin, bisa secepat itu. Tapi kalau yang ada dua email, ini dia emang harus benar-benar ada ekstra untuk ngecek 2 kali lah. Jangan sampai ada notif apapun di sosmed misalnya, karena mau nggak mau teman-teman, ketika teman-teman pakai 2 email, sebenarnya email yang kedua teman-teman harus masukkan juga biodatanya gitu ya.
biodata di email yang buat sosmednya. Teman-teman pasti masukin biodatanya. Jadi kayak memasukkan 2 kali. Menurutku sih agak kurang efektif ya. Tapi balik lagi ke teman-teman ya. Kalau emang teman-teman emang email keduanya mau pakai email yang email dan biodata yang ngasal, sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak salah di Twitter aku baca dari Twitter tuh lagi bersih-bersih tuh email-email dan nama-nama yang fake gitu ya. Jadi emang dibersih-bersihin. Jadi ada plus minusnya lah teman-teman. Jadi emang balik lagi teman-teman lebih kemana. Kalau teman-teman emang aku nggak masalah kok punya email 2 dan ngecek 2 kali, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau aku ngecek 1 aja males gitu, ya udah kalau itu 1 aja gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah email pribadiku. Semuanya itu masuk, entah itu tentang platform-platform yang aku pakai, sosmed, terus ada juga bank, informasi bank, dan kawan-kawan. Semuanya ada di email aku nih. Ada notif apapun, aku langsung bisa cek dan kawan-kawan lah gitu ya. Jadi emang ini aku lakukan di 1 email. Dan ini plusnya adalah kemarin sempat ke-hack, diganti password sama emailnya, bahkan nomor HP-nya diganti, Instagramku, aku login nggak bisa-bisa, dan akhirnya bisa diselamatin karena kebetulan di emailku, aku coba, dan di sosmedku di Instagram, aku ada foto dan video muka aku sendiri. Jadi diverifikasi itu dari si Instagram, aku suruh selfie, suruh video, dicocokin, sama nggak nih data yang di Instagram sama data yang protes kalau akunnya ke-hack. Dan dicocokin datanya, mukanya segala macam, cocok ternyata sama, dan akhirnya bisa balik. Karena lumayan ngeri menurutku, dan aku ngelihat sosmedku udah lumayan aktif, dan orang, aku takutnya ada yang nge-DM menjanjikan sesuatu segala macam dari kawan-kawan, dan akhirnya mereka percaya, oh iya nih ini Mas Rajif yang nawarin ini nih. Nah, aku takut itu sebenarnya. Yang aku takutkan adalah itu sebenarnya, bukan masalah hilang sosmednya, tapi takut dipakai nggak bertanggung jawab lah makanya. Jadi itu sebenarnya yang ditakutkan. Kayak gitu, dan itu alhamdulillahnya udah bisa keambil karena data yang dilihat itu emang sama lah, match kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya emang datanya nggak ada, itu agak sedikit PR, mungkin nggak bakal bisa dibalikin sama si Instagram gitu ya, dan itu menjadi PR, mereka validasinya seperti apa kayak gitu. Jadi semuanya emang aku ada di email pribadi, kalau aku pribadi ya, entah itu sosmed, ini ada sosialnya, ada LinkedIn dan kawan-kawan, itu semuanya aku di sini. Oke, nah jadi emang yang sempat tadi disinggung adalah email ini adalah backbone ya, emang tulang punggungnya si akun-akun ketika kita mau mendaftar apapun, daftar sosmed, daftar aplikasi dan kawan-kawan, semuanya ke akun email. Nah, mungkin teman-teman kalau yang loginnya lewat laptop atau yang pakai HP, teman-teman bisa deh lihat dan cek ke URL ini, ada namanya myakun.google.com. Kayak lihat, teman-teman bisa cek ke sini. Terus di sini tuh bakal ada informasi-informasi terkait akun teman-teman, entah itu beranda, info pribadi, data dan privasi, terus ada keamanan, orang dan berbagi, pembayaran dan langganan, semuanya ada. Dan aku pribadi biasanya isinya adalah info pribadi sama data privasi sedikit, keamanan tuh aku masukin. Nah, ini yang menjadi concern kita sebenarnya di keamanan, teman-teman. Jadi info pribadi, data privasi, teman-teman bisa lengkapin kalau emang mau dilengkapin. Ketika emang ada hal-hal yang tadi, salah satunya sosmed tadi itu bisa diatasi secara cepat. Kalau aku pribadi, ketika emang masuk ke Gmail, itu emang aku coba masukin yang lumayan cukup lengkap. Karena aku pribadi ketika emang ada submit, misalnya submit info lowongan kerja misalnya, atau submit apapun, kalau emang email udah lengkap kan langsung keisi tuh otomatis tuh. Nah, itu aku coba lakukan itu sebenarnya yang berhubungan sama submit data. Tapi kalau misalnya sosmed, aku coba filter tuh. Filternya emang dari aku yang seperti aku jelasin. Aku coba lihat dulu ini terdaftar di PSE apa enggak. Lihat dulu keaktifan akun atau platformnya kayak gitu-gitu. Jadi emang ada penjagaan dari diriku sendiri tuh, teman. Oke, jadi boleh buka aja langsung sini. Ini aku sambil liatin juga ya. Kalau di HP kurang lebih sama sih harusnya tampilannya seperti ini, cuman emang tampilannya ke bawah aja ya, nggak di samping. Nah,
Aku mau liatin teman-teman di keamanan ya. Di keamanan ini yang menurutku adalah paling penting karena ini menurutku apa ya? Ya tadi tulang punggungnya akun-akun yang kita daftarin lah. Karena email ini semuanya pakai email, pasti pakai email, daftar apa pakai email gitu. Nah, ini ada yang namanya keamanan dan ada yang namanya adalah SSO, teman-teman. SSO itu apa ya? SSO itu kayak kita loginnya pakai apa? Loginnya pakai SSO, pakai keamanan dari si Google kayak gitu, email kita. Nah, ini kenapa harus dilengkapin di keamanan? Karena ketika ada apapun yang dilakukan, contoh misalnya ini emailku, ternyata aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ada notif di emailku atau di HP-ku lah gitu ya. Loh, kok ada yang login ke emailku? Ada notif nih. Nah, notif itu bisa kita lihat dan kita bisa cek yang login siapa nih? Yang login adalah Windows 10, lokasinya di Bandung misalnya, jam sekian, IP-nya sekian. IP address itu alamat internetnya mereka lah gitu ya. Gampangnya seperti itu. Oh, kok ada yang login nih di Bandung, IP-nya ini, nggak kenal gitu ya. Setelah itu, aku coba cek lagi di HP-ku, aku tolak, nggak akan bisa masuk. Itu tuh SSO tuh. Jadi ada akses keamanan dari sisi sistem tuh. Nah itu saranku emang harus diaktifkan teman-teman. Ini yang penting banget. Ini SSO. Jadi biasanya tuh ada verifikasi 2 langkah. Nah itu yang dilakukan di keamanan ini. Jadi teman-teman sekarang boleh cek myakun.google.com terus di keamanan atau di security. Boleh di HP, boleh di laptop sama aja. Cari aja di sini. Terus di sini ada aktivitas nih, kebetulan ada aku pakai namanya Atlassian Cloud di tanggal 25 Januari. Bahkan bisa kelihatan aksesnya di mana dan kawan-kawan tuh. Oh, di Windows bla bla bla. Oh, ini mah laptopku, aku terima gitu-gitu. Jadi bisa memfilter juga dari sisi itu, teman-teman. Terus kalau kita lihat lagi di bawahnya, teman-teman boleh sambil cek ya. Dan kayaknya ini direkam juga. Mungkin teman-teman mau nyoba setelah ini silakan ya. Ada yang lain atau bisa ditinjau juga apa nih aktivitasnya, ada log kayak gitu. Nah, dan ini yang aku sarankan kalau bisa wajib, mungkin nggak sekarang nggak apa-apa, tapi setelah ini coba masuk ke verifikasi 2 langkah dan aktifkan, wajib. Ini menurutku wajib. Karena apa? Karena yang tadi teman-teman, ketika ada siapapun yang masuk ke akun kita itu bisa jadi notif ke kita. Ada yang masuk nih. Jadi ada filter, ada keamanan pertama dari sisi user. Itu ya. Jadi nggak default nih teman-teman. Nggak kita bikin langsung begini, tapi kita harus setting sendiri. Kita bisa menentukan perlu pelindungan pertama nggak. Nah, menurutku perlu banget perlindungan pertama ini karena ini berhubungan sama email ya. Email tuh kayak backbone-nya lah, kayak tulang punggungnya informasi personal data kita di era teknologi lah ya. Aktifkan ini. Setelah itu di perangkat ini ada email dan nomor telepon, itu teman-teman bisa masukin. Terus ada perangkat Anda. Nah, kebetulan aku login di 3 komputer, 3 laptop, komputer dan laptop ada 3 device-nya, terus ada HP juga 3 sama 1 iPhone misalnya gitu ya. Jadi kelihatan nih teman, yang login siapa aja. Dan aku lihat semuanya emang ini punyaku dan aku kenal gitu. Oh ya, ini handphone ini punyaku, oh ini punyaku, oh ini laptop kantor gitu segala macam lah. Dan ini juga bisa kelihatan aplikasi pihak ketiga yang kita daftarkan dengan email ini. Contohnya Ajaib. Ini salah satu platform yang familiar lah ya untuk saham-saham, Atlassian Cloud, Diagramnet dan lain-lainnya. Jadi ada semua nih teman-teman. Jadi emang benar-benar sangat powerful lah menurutku. Ini menjadi tembok pertahanan pertama ya. Selain pertahanan pengetahuan kita ya. Jadi ini adalah salah satu pertahanan pertama dari sisi sistem, teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada juga pengelola kata sandi dan kawan, itu teman-teman bisa sesuaikan aja. Jadi emang se-powerful itu sebenarnya teman-teman. Jadi emang ada beberapa yang kadang suka melewatkan ini dan tiba-tiba ada nih baru kemarin, Bang, nge-DM di Instagramku, Bang, akunku ke-hack nih. Ini kasusnya sama nih kayak punya aku kemarin. Gimana ya? Aduh, pakai verifikasi 2 langkah nggak? Pakai ini nggak? Pakai itu nggak semua, agak sedikit susah gitu. Karena mau nggak mau Google juga atau platform juga nggak mau asal sembarang aja
apa namanya, ada orang protes kalau dihack, tapi dia nggak bisa membuktikan kalau itu adalah akunnya dia, itu agak sedikit susah juga. Takutnya yang ngelapor itu malah orang yang mau hack, kan bisa aja gitu ya. Jadi kan bisa bisa diada-adain aja sebenarnya, makanya emang perlu verifikasi itu, teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Aku emang coba konsen ini di keamanan info pribadi, data dan privasi, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ini bukan cuma di email, di Instagram, di sosmed lainnya ada juga. Jadi teman-teman bisa cari aja langsung ke sosmed tertentu, itu biasanya ada di setting, udah pasti ada keamanan. Lakukan adalah ini, verifikasi 2 langkah. Ini wajib banget. Di sosmed ada juga. Di Instagram, apalagi kayaknya ini Instagramable banget ya. Jadi emang harus dilakukan itu lah ya. Jadi teman-teman coba cek dulu. Pastiin emang itu dilakukan sama teman-teman. Oke, jadi itu kurang lebih teman-teman untuk nettingnya. Dan aku coba konsennya emang di keamanan. Oke, ini info pribadi. Tadi sempat disinggung sedikit, teman-teman bisa sesuaikan sama data pribadi yang pengen dimasukin sama teman-teman. Ya. Terus ada keamanan yang tadi kita bahas, ada data privacy. Nah, ini yang kelihatan banget tuh, ada aplikasi, ada orang yang mau login, dia di mana, IP-nya berapa, dia melakukan apa aja bisa kelihatan di sini. Ada di data dan privacy. Teman-teman bisa cek langsung email teman-teman, historinya seperti apa. Silakan teman-teman coba cek. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu kurang lebih dari sisi email. Nah, karena menurutku email ini emang tulang punggungnya personal data lah. Jadi emang harus jadi concern teman-teman. Nah, kalau lihat lagi di sini gambar, ada namanya data collection list ya. Jadi ini emang layanan pengumpul data. Nah, aku agak sedikit bahasanya layanan pengumpul data. Maksudnya apa? Nah, mungkin teman-teman pernah ingat data privasi ini, privacy menurut kita kan kayak data-data yang sisi kita ini ya kita bahas sebelumnya tuh, nomor telepon, nama dan kawan, bahkan alamat, GPS dan kawan-kawan. Ternyata ada yang nge-pull data itu atau yang ngumpulin banyaknya data gitu. Biasanya ada bahasanya kayak gini. Orang ini jago banget ya, bisa nge-hack. Sebenarnya dia nggak nge-hack, dia tuh bikin aplikasi atau bikin website. Websitenya mirip kayak Facebook misalnya. Dan ketika kita login ke Facebook atau ke sosmed itu bukan sosmed yang asli. Tapi kita masukin email dan password. Nah, itu kayak bukan nge-hack sebenarnya. Soalnya menurutku pribadi, ketika emang orang mau nge-hack IG, nge-hack Facebook, nge-hack Google, itu adalah orang expert. Dia niat banget. Tapi kenapa bisa jadi gampang? Karena kita yang ketipu. Tadi sempat disinggung juga sama Kak Pinky, ada undangan pernikahan, tiba-tiba kita masukin nomor rekening dan kawan-kawan. Nah, itu emang apa ya? Ala-alanya si hacker. Karena bakal PR banget kalau dia nge-hacker sosmed raksasa lah, kayak Facebook, Instagram. Bakal PR banget. Kayak itu ya. Makanya dia bukan ngarahin ke platformnya, tapi ke orangnya. Ke kita maksudnya. Nih saya bikin tampilan Facebook mirip aja depannya biar dia masukin nama, email dan passwordnya dia. Udah tuh email passwordnya bener, dia login ke Instagramnya ya masuk kayak gitu. Tapi kalau ada verifikasi 2 langkah, ada notif ke email kita, ada notif ke HP kita bisa reject gitu. Jadi itu sebenarnya salah satunya. Jadi emang ada layanan pengumpul kayak gini yang ngumpulin data dan dia mempermainkan data kita dengan cara bahasanya tuh menipu kalau dia bikin satu website yang mirip, kita login akhirnya gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Yang model-model kayak gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini privacy, nomor telepon dan kawan-kawan ini seperti kita bahas tadi. Terus kita masukin nomor telepon, dia ngumpulin data, dan ini bisa dijual. Kayak gitu. Aku nggak tahu teman-teman mungkin dapat kabarnya. Kalau aku pribadi, kabar ini benar-benar kencang banget. Kita bisa beli data di Shopee. Ada yang ngejual nih di marketplace-nya. Kita bisa beli data di Tokopedia. Ada juga yang kayak gitu. Jadi benar-benar di-pool. Dia bikin platform, dia tipu orang-orang, datanya dijual di marketplace karena agak sedikit jahat lah bahasanya. Nah, itu bisa kita dipermainkan lah dengan model-model kayak gitu. Dan itu diuntungkan. Diuntungkannya dari sisi mana? Dari sisi misalnya aku sebagai pembisnis pengen instan, beli aja datanya di dia gitu. Jadi benar-benar dia dapat data yang instan dengan cara menipu itu. Itu ada keuntungan yang kotor dari sisi itu ya. Jadi itu banyak banget sebenarnya yang marak
bahkan sampai sekarang juga teman-teman. Jadi emang hati-hati banget. Nah, bagaimana dengan data EKTP? Jadi EKTP ini kan benar-benar selain email, kalau di Indonesia itu adalah EKTP, dikit-dikit EKTP, dikit-dikit EKTP. Ini adalah salah satu backbone-nya juga nih. Tulang punggungnya kita sebagai warga Indonesia adalah EKTP. Apalagi nanti katanya bakal semuanya terintegrasi sama EKTP. Ini gimana kita sebagai masyarakat? Dan ini mau nggak mau kita juga yang harus sadar teman-teman bahwa kita harus lihat bahwa EKTP kita ini emang benar-benar se-powerful itu. Dan jangan sembarangan untuk apa ya, teman-teman kalau daftar aplikasi, aku nggak tahu mungkin beberapa orang di sini merasakan kita selfie pakai KTP, selfie KTP dan wajah. Nah itu sering banget tuh pasti dilakukan. Kalau aku sarannya, aku melakukan ini soalnya. Aku aku foto KTP, di belakangnya itu ada kertas putih, aku coba namain. Kalau aku pribadi ya, kertas putih aku namain. Pas lagi foto KTP-nya doang, ya gitulah di belakangnya ada HPS, kertas putih lah, ada namanya segala macam, tapi KTP kita foto gitu, tapi ada kertas putih dan tulisan di belakangnya. Begitupun muka dan ini apa? KTP-nya, aku juga ada sedikit tanda. Jadi KTP belakangnya ada kertas putih, ada muka aku di sini. Nah, aku coba kasih poin tuh di tulisannya bahwa ini mendaftarkan ini bla bla segala macam. Jadi itu menjadi validasi, sebenarnya menjadi validasi versi personal ya, versi personal aku tuh. Aku lakukan itu. Jadi soalnya ada beberapa temanku yang kena, dia pinjol dan masukin nomor aku menjadi nomor referensi. Itu yang aku sedikit ngeri. Ini baru banget kemarin. Jadi aku coba melakukan itu. Itu terjadi karena aku sering dapat yang model begitu. Jadi aku coba lakukan itu dan aku nyoba itu bisa. Kemarin daftar di aplikasi untuk main koin. Aku pakai kayak gitu tuh. Pakai kayak gitu modelnya. Tapi akhirnya berhasil untuk bisa daftar. Jadi aku lakukan itu, pakai kertas putih di belakangnya dan tandain. Nah, itu ya. Dan apalagi nanti KTP kita benar-benar terintegrasi ke semuanya, ini menjadi PR dan menjadi apa ya, personal yang lebih aware lah tentang EKTP dan data pribadi ini. Nah, itu ya. Dan faktanya kalau teman-teman lihat kan banyak banget data KTP yang bocor lah ya. Data KTP bocor, semuanya bocor, data dijual, tiba-tiba kita dapat SMS, papa minta pulsa atau yang lain dan kawan-kawan, itu banyak banget. Bahkan aku sampai sekarang pun ada SMS kayak gitu ya. Nah, contoh yang tadi mau minta pulsa ya. Ini SMS kayak gini tiba-tiba datang, tiba-tiba nawarin ini naninu segala macam, ya itu karena emang data kita di-pool, dijual sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab dan dijadikan keuntungan untuk para pembisnis supaya mereka dapat data secara lebih instan kayak gitu ya. Ini contoh-contohnya. Nah, ini juga contoh, ini ada contoh kebacaran data pribadi yang sempat di 2016 itu di aplikasi, mungkin adalah aplikasi yang sering kita pakai itu di Gojek ya. Ini sempat nih kalau kita lihat sini ini ada API teman-teman. Bahasanya API data pribadi yang user daftar ke aplikasi ini ternyata dihack sama salah satu hacker kayak gitu ya. Dan ini niat nih teman-teman. Dia mengarahkannya langsung ke platform. Ini niat banget dan dia bisa ngecek semua data yang dimasukkan sama user untuk daftar di aplikasi Gojek. Dan akhirnya di Gojek sendiri berinovasi lah supaya lebih aman lagi datanya sampai sekarang, dan sekarang sih udah aman kayak gitu ya. Ini contoh-contoh data privasi yang bocor tapi lewat platform kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat boleh cek aja. Jadi ini ada websitenya, namanya itu bentar, boleh cek namanya periksa data ya, periksadata.com. Nah, ini websitenya, periksadata.com. Ini ngecek kalau email kita ini kebobol itu di platform apa. Ini dua kasus yang berbeda ya. Ada yang kasusnya adalah nyerangnya adalah nyerang ke platform, ada yang nyerangnya adalah nyerang ke personal kita, yang nipu sama kayak tadi tuh, kayak undangan palsu, web palsu dan kawan-kawan. Itu nyerangnya adalah ke personal kita sebenarnya, kita yang dimainkan. Tapi kalau yang tadi itu adalah platform yang diserang gitu ya. Nah, aku bakal coba lihat misalnya adalah emailku misalnya di sini ya. Emailku di sini aku periksa datanya. Jadi dia ngecek nih
bocornya di mana aja. Dan aku pernah kebocoran data itu di tahun 2020 di Tokopedia. Karena teman-teman mungkin dengar juga di 2020 Tokopedia emang mengakui kalau datanya bocor dan dataku kena, teman-teman. Dan aku langsung ganti password dan kawan-kawan gitu ya. Terus ada juga app Toide. Ya, ini aku bocor juga di sini. Nah, teman-teman boleh coba cek email teman-teman bocor di mana aja. Kayaknya sih emang di 2020 emang lagi banyak banget. Tapi sejauh ini sampai 2023 dataku belum pernah kena lagi bocor kalau kecek di sini. Jadi boleh teman-teman cari aja periksadata.com. Masukin email teman-teman, langsung submit, lihat pernah nggak kena kasus data bocor dari platform. Gitu ya. Oke, boleh cek. Kita coba lanjut. Nah, jadi itu teman-teman, kurang lebih untuk pembahasan kita. Jadi balik lagi, privacy adalah keamanan ya. Privacy adalah kesadaran munculnya itu pertama adalah dari diri kita sendiri dulu, teman-teman. Teman-teman harus punya keamanan pribadi dari diri sendiri dulu. Entah itu teman-teman coba riset, entah teman-teman coba lihat ini, lihat itu dari diri pribadi dulu. Jadi balik lagi, privasi adalah kesadaran, teman-teman. Jadi balik lagi harus lihat-lihat lagi, jangan asal masukin data ke platform A atau apapun itu. Teman-teman harus coba validasi dulu. Ini tuh apa sih? Aku masukin biodata atau personal data aku ini untuk apa sih sebenarnya? Teman-teman harus sadar tentang itu, teman-teman. Oke, jadi itu aja dari aku. Mungkin teman-teman boleh kalau ada yang mau tanyakan silakan langsung aja di chat. Aku coba balikin lagi ke Kak Pinky. Thank you. Oke, terima kasih Kak Rajif untuk penjelasannya. Sangat membuka mata sekali ya, membantu kita untuk lebih sadar. Oke, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, mungkin bisa langsung raise hand atau bisa juga diketik di kolom chatnya. Nanti kita bantu untuk bacain. Mungkin dari teman-teman misalnya ada yang mau nanya tentang case yang pernah teman-teman alamin, kayak Kak Fatin yang hampir disuruh install alasannya dari kurir, itu bisa juga mungkin ditanyain ke Kak Rajif. Iya, boleh. Kalau ada pengalaman pribadi mungkin ada yang dapat sesuatu yang agak mencurigakan, boleh itu di-sharing-sharing tuh. Jadi biar kita Nah, iya, betul. lebih apa ya, lebih tahu lah gitu ya. Karena setiap kasus setiap orang emang beda-beda. Tapi Iya, ada yang betul menarik banget. dan bisa kita belajar di situ. Oke, ada dari Kak Fatin nih, Kak. Malam Kak Rajif, aku mau nanya, kalau yang tadi periksa data, itu kita cek kebobolan ya, cara mulihkan kembalinya tuh gimana, Kak? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya dari Kak Fatin ya. Oke, tadi website periksadata.com memang ngelihat email kita emang pernah dibobol di mana aja, lebih tepatnya emang dari sisi platform ya. Terus kalau misalnya udah begitu, gimana cara mulihinnya? Nah, sebenarnya kita nggak bisa mulihin. Sebenarnya mulihin itu emang dari sisi si platform itu sendiri. Yang tadi kan Tokopedia itu adalah tanggung jawab Tokopedia sebenarnya. Tapi dari sisi kita harus melakukan riset ulang password di platform itu. Ganti passwordnya yang lebih aman. Contoh, ini yang harus dilakukan juga menurutku ya. Jangan teman-teman ketika masukin password itu jangan kayak gini misalnya. Misalnya adalah data 123 misalnya. Jangan gini, ini yang di chat ya. Jadi coba cari yang apa karakternya tuh yang agak sedikit sulit. Misal D4 ya. Terus T4 1 2 pagar ini segala macam gini. Jadi ada yang kayak gini nih passwordnya nih. Jadi ketika emang udah kebobolan datanya di salah satu platform, kita coba ganti password. Saranku, passwordnya jangan yang gampang. Passwordnya yang dikombin dengan huruf besar sama karakter khusus kayak pagar segala macam kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan sebagai user kayak itu ya. Dan pastinya ketika dibobol kan memang ada evaluasi itu harusnya dari platform gitu ya. Dan yang itu dilakukan sama Tokopedia udah sampai sekarang itu udah sangat baik lah. Dan dari sisi kita sebagai user coba langsung ganti passwordnya dan ganti passwordnya dengan yang contohnya yang model kayak aku tadi lah kayak gitu ya. Itu sih kurang lebih Kak Pinky dan Kak Fatin. Semoga kejawab. Oke, makasih Kak Rajif untuk jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya lagi?
Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke. Untuk sambil nunggu teman-teman yang lain, aku juga mau nanya kali ya, Kak ya. Karena sempat ada kasus juga. Nah, gimana sih caranya kita tahu suatu aplikasi itu tuh keamanan privasinya itu oke atau enggak? Karena aku pernah nemu kasus, jadi masih rame sih ini masalah TikTok, yang dimana beberapa negara tuh sebenarnya udah memperingati kalau TikTok tuh sebenarnya data privasinya tuh lemah gitu. Nah, kita tuh bisa tahu dari mana sih kalau si aplikasi ini tuh sebenarnya data privasinya lemah loh gitu. Ya, kalau misalnya kita ngomongin aplikasi data privasinya lemah, apalagi kasusnya adalah TikTok. TikTok kan emang benar-benar sangat growth ya, dia tuh benar-benar sangat cepat itulah yang sekarang. Bahkan orang jualan sekarang lebih pilih live di TikTok karena lebih banyak yang respon lah. Nah, kalau dibilang itu ketika begitu emang mau nggak mau karena kita posisinya adalah sebagai masyarakat, kita coba cek dulu sebenarnya ada namanya PSE, teman-teman. Jadi PSE itu ini yang aku sempat singgung tadi ya. Jadi PSE ini adalah bisa dibilang dia tuh aturan dari Menkominfo, dan Menkominfo itu bisa langsung ngecek. Jadi divalidasi dulu sama Kominfo nih. Ini aplikasi emang keamanannya, terus sistemnya itu standar apa enggak. Jadi emang aku sempat daftarin ke PSE, ini langsung daftarin ke Kominfo. Yang didaftarkan adalah alur sistemnya seperti apa, keamanannya seperti apa, database-nya disimpan di mana, servernya disimpan di mana, dan kawan-kawan. Jadi benar-benar sedetail itu tuh di PSE. Jadi dari Kominfo tuh emang benar-benar divalidasi sedetail itu dari sisi sistemnya, bahkan dari logik sistemnya itu seperti apa, bahasa pemrograman yang dipakai apa, disimpan codingannya di mana, segala macam, database-nya di mana, servernya di mana. Misalnya kalau data servernya di Indonesia disebutin di Indonesia apa namanya, bla bla segala macam. Benar-benar sedetail itu. Nah, saranku teman-teman emang coba ceknya dari PSE. Sebenarnya itu bisa dilihat di websitenya PSE Kominfo. Teman-teman bisa search aja PSE Kominfo. Di situ ada informasi-informasinya, dan itu menjadi validasi kita sebagai masyarakat, dan emang udah diatur sama pemerintah dari Kominfo PSE kayak gitu sih. Kalau saranku ya. Tapi kalau TikTok itu emang sebenarnya udah terdaftar dari PSE. Tapi yang jadi persoalan itu biasanya adalah usernya emang yang apa ya, agak sengaja untuk melihatkan data pribadi itu ya menjadi pancingan lah gitu. Balik lagi emang selain platform yang melakukan keamanan, emang data atau pribadi atau masing-masing ini emang kita harus juga melakukan keamanan. Kayak gitu. Sebenarnya sih itu sih. Kalau menurutku emang TikTok ini emang udah bagus, cuman emang harus dicek lagi penggunanya yang biasanya yang benar-benar diedukasi juga selain dari platformnya. Itu sih Kak Pinky. Oke, makasih Kak Rajif. Ini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Jalur Putih. Kak Jalur Putih ini siapa ya? Malam Kak, aku mau nanya, kalau kita punya sosmed yang lama udah nggak kita pakai, nah kita tuh sebagai pengguna yang baik, demi keamanan kita harusnya dihapus atau seperti apa ya Kak? Oke, Kak Jalur Putih ya. Ini aku panggil Kak Jalur lah ya. Oke, jadi kalau ada sosmed yang udah lama nggak dipakai, emang lebih enaknya sih dihapus aja, karena kita nggak tahu. Aku nggak tahu nih Kak Jalur ini apa namanya di sosmed yang lamanya nggak kepake emang udah masukin data sebanyak apa. Jadi saranku emang coba dihapus aja. Jadi emang benar-benar hilang, dan nggak khawatir ketika kemudian hari sosmednya ada yang ngehack gitu ya. Tapi pastikan lagi sih datanya itu banyak yang diisi. Kalau saranku emang coba dihapus saja supaya lebih aman sih. Tapi jangan dikit-dikit hapus akun ya. Ntar berantem sama doi tiba-tiba dihapus. Kalau udah balikan dikunci lagi, jangan gitu kayak Jalur gitu ya. Soalnya kejawab kayak Jalur. Oke, gimana Kak Jalur? Oke, siap membantu. Oh, apa laki ternyata.
Ke-mute ya Kak Pinky. Oh iya, sorry. Next question nih Kak. Bang, saya pernah dengar jasa hapus akun atau riwayat internet. Kira-kira Bang tahu nggak nih cara kerjanya? Apa semua hal yang pernah kita submit, data kita untuk membuat akun atau register pada website-website yang pernah kita kunjungi, itu bisa benar-benar terhapus? Oke, Kak Asrul ya. Yang jasa hapus akun di internet ya. Nah ini sebenarnya bisa divalidasi dulu juga sih, karena yang kayak gini ini sebenarnya jadi peluang ya, jadi usaha. Jadi jasa hapus akun, jasa balikin sosmed yang ke hack, mungkin ke Aslo atau teman lain sering lihat juga. Dan itu pasti kita cari ketika kita emang benar-benar lagi terpepet gitu ya. Jasa balikin akun Instagram gitu, pasti ada ya tuh yang muncul di Google ya. Nah itu emang harus divalidasi dulu. Aku sih sempat nyoba yang jasa balikin akun yang kehack. Dia minta email kita. Dalam arti adalah email dan passwordnya. Karena mau nggak mau, secara logika emang kita harus ngecek langsung ya. Karena kalau misalnya ada yang kehack atau ada apapun itu, kita harus masuk ke email supaya kita lihat kita tuh dapat notifikasi sebenarnya dari sosmed itu. Dan kita sebenarnya diarahkan sama si sosmed untuk melakukan tahap A, B, C dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ngelihat dari jasa hapus akun atau riwayat internet, misalnya akun Instagram, mau nggak mau tuh dia harus masuk dulu. Kalau secara logika yang aku kemarin dapat ya, dia harus masuk dulu ke sosmednya, baru dia hapus akunnya. Kayak gitu. Nah, kalau saranku sih ya, untuk lebih keamanan, nggak usah pakai jasa. Mendingan hapus aja sendiri dari akunnya langsung. Hapus sendiri dari akunnya langsung. Terus kalau misalnya emang benar-benar mau menghilangkan di sosmed itu, kita bisa ganti email. Ganti email jangan ke email pribadi, mungkin email yang lain. Ganti email yang emang benar-benar email yang nggak pakai sosmed misalnya gitu ya. Ya udah, ganti email ke situ. Gitu. Jadi benar-benar coba hilangkan dengan hapus langsung dari sosmednya, karena di sosmed itu emang bisa ngapus akun dan bisa ganti emailnya juga. Kayak gitu. Jadi emang saranku coba lakukan sendiri aja begitu. Tapi kalau kita mau hapus riwayat internet, ini agak sulit. Riwayat internet ini karena riwayat internet ini bakal ada terus kalau misalnya berita-berita jelek di tahun 2019 misalnya. Misalnya berita jelek tentang informasi keputusan DPR misalnya. Nah, itu bakal ada terus tuh. Dan sekelas yang instansi besar aja kayaknya agak sedikit pusing, apalagi kita sebagai masyarakat ngelihat juga berita itu agak sedikit susah sih. Tapi emang menurutku balik lagi coba agak sedikit mengurangi tentang jasa-jasa yang model kayak gitu. Apalagi jasa-jasa itu mau nggak mau dia harusnya masuk dulu ke akun entah email atau sosmednya. Jadi kayaknya emang nggak usah pakai jasa, tapi lebih ke diri sendiri dulu aja, hapus sendiri. Kalau riwayat internet emang agak sedikit sulit. Mau nggak mau kalau riwayat internet harus di branding ulang lah. Misalnya ada riwayat internet jelek misalnya, yaudah teman-teman coba branding ulang untuk memperbaiki riwayat yang jelek itu supaya ketutup. Karena kalau ada search keyword, misalnya cari nama aku nih, Rajif Mahendra misalnya, ada riwayat atau connect ke sosmed, coba bangun itu lebih ke positif supaya riwayat jeleknya itu lama-lama tuh bisa ketutup. Karena kan ada klik per user ya, itu yang ngebantu mesin search keyword Google itu naik tuh. Menurutku sih itu sih lebih amannya sih Kak Asrul. Semoga menjawab sih. Oke, gimana Kak Asrul untuk jawabannya? Oke, baik Bang, masuk logikanya. Makasih jawabannya. Oke, sama-sama Kak Asrul. Teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh iya, ada titipan nih Bang. Ada Bang kan jadinya. Ada titipan nih Kak, dari teman aku. Jadi dia nanya, terkait trading Bitcoin. Apakah data yang kita masukin tuh aman atau enggak? Contoh, terus, itu dulu deh, satu dulu. Oke, itu dulu ya. Oke. Data itu. trading Bitcoin ya. Ini sebenarnya aku juga main soalnya. Aku sempat main yang lumayan itu di tahun 2020
2022. Trading koin, mungkin teman-teman familiar, mungkin temannya Kak Pinky familiar juga kalau ngomongin trading koin, ngerti koin di tahun 2021-2022 itu lagi hype juga, lagi rame banget orang jual gambar miliar gitu kan ya, NFT. Itu apa namanya? Siapa tuh yang jual gambar yang miliaran tuh ya, NFT. Itu benar-benar bermainnya adalah koin tuh, Bitcoin segala macam. Itu aman apa enggak? Nah, kalau aku lihat yang tadi tuh, kalau kita daftar ke apps trading itu biasanya atau kayak Bitcoin dan kawan-kawan atau yang di Indonesia itu namanya itu bisa pakai pintu misalnya, itu tuh daftar itu emang agak sedikit riskan tuh karena email apa KTP dan muka kita tuh harus difoto gitu ya. Nah, itu yang menjadi dilema kita kalau mau main koin sebenarnya. Nah, kalau dibilang aman atau enggak, teman-teman kalau di koin itu masukin kayak gitu yang aku lakukan aja gitu. Jadi mau verifikasi foto KTP-nya tambahin apa kertas putih tapi kasih tulisan apa tulisan misalnya informasi kalau teman-teman ini adalah daftar aplikasi ini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ngebobol dan ada yang dapat foto KTP sama foto KTP dan muka teman-teman, itu kelihatan di belakangnya bahwa ini untuk daftar aplikasi A gitu. Harusnya tervalidasi, orang tuh agak sedikit PR untuk ngilangin belakangnya tuh. Kalau misalnya benar-benar langsung ke foto real ya. Karena kalau edit kan biasanya kelihatan sedikit-sedikit tuh divalidasi segala macam. Apalagi sekarang udah kayak canggih gitu ada AI ya. Jadi emang bisa kecek tuh ini foto hasil atau enggak. Kayak gitu. Jadi saranku emang kalau dibilang aman, sebenarnya aman kalau dari kalau emang mau sisi trading. Cuman kalau trading koin itu nggak amannya adalah masalah duitnya sebenarnya. Karena trading koin itu 24 jam beda dengan saham ya. Saham itu ada buka tutupnya pagi sampai sore tutup, malam tuh kita nggak bisa beli saham, tapi kalau koin kan emang 24 jam tuh. Itu masalah keamanannya sebenarnya adalah itu, duit kita memang harus diperhatikan sih. Tapi kalau dari sisi data pribadi, saranku melakukan itu aja sih. Itu sih Kak Pinky. Oke, terus ada pertanyaan titipan kedua juga nih Kak. Contoh aplikasi atau website yang seperti apa sih yang bisa kita ketahui bahwa itu aman? Karena misalnya kalau pinjol tuh kan kita bisa cek dari OJK ya, gitu. Ya. Oke. Kalau ngomongin website aman segala macam, menurutku selain ngecek di PSE punyanya Kominfo, itu bisa juga, sebenarnya ini agak sedikit teknis ya. Ini ada yang namanya kita ngecek keamanan data website ya. Ini biasanya dilakukan sama testing di IT profesional nih. Itu kita ngecek tingkat keamanan website itu bisa dari situ sebenarnya. Cuman emang agak teknis banget. Itu ada yang namanya SQL injection, teman-teman. Itu kalau ini secara teknis ya. Kalau ngomongin soal umum, menurutku dari PSE Kominfo itu udah cukup. Tapi kalau ngomongin secara lebih dalam lagi, sebenarnya SQL injection lah untuk melihat keamanan data ini. Aku coba cek dulu. Sebenarnya ini agak teknis banget. Ini ada platformnya, cuman platformnya emang berbayar dan kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi ini dia SQL injection. Jadi emang dicek secara teknikal lah ya sama kita. Oh, belum ke share screen ya? Oh, udah ya? Nah, secara teknikal nih untuk ngecek data dari website ini emang bagus apa enggak gitu. Emang secara teknikal banget. Nah, ini sebenarnya udah dilaporkan ke PSE atau ke Kominfo. Sistemnya seperti apa? Sebenarnya udah dilaporkan. Tapi secara teknis sebenarnya ini dilakukan gitu ya. Jadi dicek nih sama si teknikalnya. Mungkin dari teman-teman dari Kominfo itu ada pengecekan juga untuk melakukan itu. Kayak gitu sih setauku ya. Karena emang udah ada aturannya juga. Oke. Ini juga ada pertanyaan lagi Kak, titipan juga. Masalah yang install undangan lewat WA. Oh, oke. Kita tuh gimana sih mau tahu link yang disebarin lewat WA itu sebenarnya aman atau enggaknya, dia penipu atau bukannya itu gimana cara ngebedainnya? Gimana cara kita tahu? Oke. Kalau dibilang gimana cara kita tahu,
biasanya yang dilakukan si orang itu mengirim apapun, ini logikanya sama. Aku pernah dapat login Facebook sebenarnya. Pas aku lihat kasusnya si undangan palsu ini adalah sebenarnya logikanya mirip. Jadi aku coba ceritain sedikit si Facebook ini. Jadi aku disuruh login ke Facebook ini. Aku agak sedikit terkecoh. Soalnya tampilannya bener-bener mirip banget kayak Facebook, masukin email dan password. Tapi ada beberapa yang emang agak sedikit miss mungkin. Tampilannya emang nggak se-powerful dan nggak seindah Facebook aslinya gitu. Kayak kok ada giniannya ya? Kok ada giniannya ya? Nah, makanya teman-teman, kalau misalnya ngeliat itu biasanya ya, aku mau coba lihat dulu misalnya aplikasi yang gede apa ya. Jadi di aplikasi apapun, ketika emang dia di depannya masukin biodata, email atau password, teman-teman cek dulu nih. Biasanya di website atau aplikasi itu di bawah itu ada privacy data atau bentar aku coba cek dulu website apa yang ada ya, aku lupa deh. Dia tuh ada aturan untuk keamanannya itu di mana segala macam dan kedaftar. Aku coba lihat bentar ya. Di sini, ini, bentar. Ini ada di pintu. Aku coba share screen ya. Ini aku coba liatin pintu karena ngomonginnya tadi sempat singgungnya Bitcoin ya. Ini soalnya masih agak sedikit, orang-orang kita emang agak sedikit agak sedikit ngeri juga nih kalau ngomongin tentang Bitcoin dan kawan-kawan. FTK. Nah, ini dia. Syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi. Nah, kalau ada ini, teman-teman baca, teman-teman. Teman-teman cek dulu. Dia tuh seperti apa kebijakan privasinya dan syarat dan ketentuannya di sini nih. Ini wajib nih kalau dia mau daftar PSE atau dia mau daftar OJK, harus ada ini. Jadi ini ada pemberitahuan tentang platform ini apa, bahkan susunan profil perusahaannya seperti apa dan kawan-kawan. Di sini nih teman-teman ngeceknya. Jadi ini pastiin ada. Kalau misalnya ke platform ya, tapi kalau undangan lihat lagi, biasanya pasti ada sedikit miss tuh dari si orangnya. Pasti dia munculinya adalah email atau data apapun yang harus diinput itu di depan. Kalau undangan biasanya kan dia ngeliatin undangannya ada fotonya segala macam, di bawahnya baru ada donasi. Klik copy nomor rekeningnya, terus masukin ke HP kita, maksudnya buka bank di mobile kita transfer kayak lewat bank. Tapi kalau misalnya dia nginput, itu yang harus jadi tanda tanya. Nginput nginput nomor rekening atau nginputin nomor CC segala macam. Itu jadi modusnya di depan sebenarnya ketika ada isu-isu rekening yang bukan rekening undangan yang palsu. Pasti dia nginput apapun data di depan yang berhubungan sama narik duit misalnya atau narik personal data kayak gitu sih rata-rata ya. Apalagi kalau misalnya HP dia hati-hati juga, selain input biasanya dia disuruh login Google, itu bisa langsung kena tuh. Jadi apapun yang dilakukan input data atau harus login Google, teman-teman mendingan di close aja, terus teman-teman mendingan di reject aja kalau ada input data atau login langsung arahin ke Google kayak gitu sih, Kak Pinky. Oke, Kak Rajif. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Kak Jalur Putih. Nanya lagi nih, Kak, kalau untuk aplikasi investasi saham jenis apapun yang ada di Play Store, apakah udah pasti aman? Dan cara ngecek sudah terdaftar di OJK itu seperti apa ya? Ya, biasanya emang ini ya, aplikasi itu biasanya ada logonya OJK ya. Setauku OJK itu bisa ngecek dia terdaftar itu ada di websitenya OJK. Cek OJK itu ada di ojk.co.id. Itu ada di halaman nih, kayaknya ada di sini ya. Aku lupa mau di mana. Dia pasti ada di websitenya OJK. Kita bisa cek langsung. Langsung search aja nih ya. Nih di sini teman-teman bisa langsung lihat. Dia udah pasti diliatin datanya tuh di situs resminya OJK kayak gitu.
Dan kalau misalnya emang ada, itu harusnya kayak si pintu tadi, itu ada kebijakan privacy sama syarat dan ketentuannya. Apalagi dia kan udah terdaftar di Bapeti, Kominfo, dan kawan-kawan. Harusnya dia menjelaskan itu udah ada di biodata atau data-data dari websitenya sih. Kayak gitu sih. Selain lihat di Kominfo, coba lihat aja platformnya di paling bawah biasanya. Atau di menu, ini ada, kalau Kak Aslo ngomong, ada biasanya tuh menu kebijakan privasi dan kebijakan keamanan yang tadi aku sempat share tuh. Nah itu pasti ada di situ diinformasiin. Jadi emang diceknya coba dari situ juga sih. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Nurlitasari nih, Kak. Malam, Kak, saya mau tanya. Sebelumnya saya pernah install aplikasi yang katanya bisa menghasilkan uang tambahan dengan ngumpulin koin gitu. Dan aplikasinya itu meminta foto dengan KTP. Sebelumnya saya nggak tahu bahaya tentang hal seperti itu. Kemudian karena nggak worth it, saya uninstall aplikasinya. Yang mau saya tanya, sekedar uninstall tuh cukup nggak sih, Kak? Apa harus hapus data riwayat? Oke. Kalau udah terlanjur terus di uninstall, emang datanya udah pasti masuk ya, udah pasti masuk ke aplikasi itu. Terus kalau uninstall ya sebenarnya nggak ada ngaruhnya sama data kita yang udah terlanjur terkirim. Tapi kira-kira gimana supaya supaya lebih aman ya? Kalau saranku, coba cek dulu sebenarnya. Biasanya kalau daftar-daftar kayak gitu, itu ada notifikasi di email tuh teman-teman. Notifikasi di email. Saranku coba cek lagi. Kalau foto KTP itu emang agak sedikit susah biasanya. Tapi kalau misalnya sebelum uninstall, coba cek lagi datanya, coba diasal-asalin aja deh. Nama segala macam, alamat dan kawan coba di input, tapi coba diasal-asalin aja. Mungkin itu menjadi lebih agak sedikit ngebantu, dan tapi nggak sepenuhnya aman karena yang email dan password itu emang udah langsung kesimpan dan nggak dilihatkan biasanya sama si platform. Itu yang jadi persoalannya. Jadi emang benar-benar kesimpan di awal karena emang benar-benar seketat itu ya. Apalagi kalau OJK tuh aturannya itu emang ketat banget. Dan salah satunya adalah verifikasi KTP sama wajah. Jadi kalau ada aplikasi yang ngomongin itu, harusnya dia udah terdaftar OJK. Itu pertama tuh. Kalau misalnya udah terlanjur ke uninstall, install lagi, ganti biodatanya dengan biodata yang asal aja lah menurutku. Ganti, udah save, coba cek lagi, pasti data yang udah diganti itu udah sesuai sama yang kita input. Kalau udah benar, data asal-asalan itu udah save, baru uninstall kayak gitu. Tapi kalau soal foto KTP sama foto wajah dan KTP itu emang agak sedikit sulit. Itu emang udah ada aturannya dari OJK seketat itu di depan. Makanya platform kenapa mintanya di depan kayak gitu sih. Oke, Kak Rajif. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi ke Kak Rajif? Kalau dari saya ada pertanyaan sih, Kak. Pernah saya ngeliat kasus itu di mana dia udah ngeklik nih, udah klik si link yang dikirim lewat WA. Nah, itu kan prosesnya tuh cepat banget ya. Dari klik link itu, si handphonenya dia tuh langsung kayak kehack gitu, Kak. Jadi ke remote. Langsung lari ke e-banking. Langsung lari ke e-banking. Nah, kalau misalnya terjadi kayak gitu, itu tuh apa sih yang harus kita lakuin gitu? Apakah langsung matiin HP bisa membantu atau seperti apa? Oke, kalau kayak gitu emang secepat itu bisa dibilang emang benar-benar cukup profesional ya yang ngelakuin hacknya itu ya. Jadi pertama emang teman-teman hati-hati sana karena emang ada beberapa yang dilakukan model kayak gitu. Kalau misalnya udah kena kayak gitu gimana? Nah, aku sih nyaranin ya ketika emang melakukannya kayak gitu, teman-teman pastiin emang di kalau dilihat dan langsung ngarahin ke bank itu menurutku agak sedikit tricky sih. Karena harusnya teman-teman di aplikasi mobile bankingnya itu teman-teman coba masukin password di depan tuh, PIN-nya tuh. Harusnya sih nggak langsung tembus ya, kalau menurutku ya. Itu nggak langsung tembus, tapi kalau emang tembus, pastiin lagi teman-teman jangan langsung klik aja karena balik lagi harus ada filter pertama.
filter pertama ini menurutku adalah penting banget nih dari sisi kitanya. Filter pertama kita cross check ketika emang filter pertamanya dari sisi kita emang udah kebobolan, cek lagi dari sisi device kita, entah itu laptop atau HP. Pastiin di HP itu ada peringatan, entah itu masukin PIN atau masukin password login ke aplikasi mobile-nya, aplikasi banknya juga, itu benar-benar coba benar-benar dibikin ada keamanan berlapis-lapis lah. Tapi balik lagi pertama emang di depan sih. Kayak gitu menurutku ya. Jadi emang coba cek dari sisi itu, dan emang kalau emang kadang kita terbawa situasi karena main klik-klik aja atau lagi di jalan asal klik-klik aja, ya udah teman-teman coba dari sisi device-nya coba lebih diamanin lagi lah. Entah itu pakai verifikasi 2 langkah, entah masukin PIN juga di HP segala macem. Itu sih menurutku ya. Oh, itu ada tambahan Kak Iis tuh. Itu bisa cek di OJK. Nah, itu bisa tuh di OJK di situ tuh. Itu linknya. Thank you Kak Iis. Itu sih Kak Pinky. Iya. Oke, makasih Kak Najib. Oke, terima kasih juga nih Kak Iis Putri sudah membantu untuk ngasih informasi ya buat kita ngecek KTP kita disalahgunain atau enggak. Nah, untuk teman-teman ini kalau nggak ada pertanyaan lagi yang mau dijawab, ini mungkin karena sudah malam juga ya Kak ya, udah waktunya teman-teman istirahat gitu. Mungkin ini saya coba simpulkan dulu aja dari webinar malam ini gitu ya. Karena memang sebelumnya ini amat sangat membuka kesadaran sendiri sih. Karena ternyata gitu saya sendiri pun nggak se-aware itu masalah maintenance email dan yang lain-lainnya gitu. Kayak untuk pengecekan dari akun-akun atau pengecekan email, pengecekan aplikasi itu harusnya di mana, itu juga saya baru tahu nih. Dan mungkin teman-teman juga ada yang baru tahu malam ini juga gitu kan ya. Oh, Kak Nuraini ada yang mau ditanyain lagi nih. Boleh Kak. Monggo mau nanya apa? Silakan Kak Nuraini. Oke, tentang aplikasi yang tiba-tiba muncul di HP Oppo. Spinmesh. Ini nama aplikasinya ya Kak ya maksudnya ya? Oke. Oke, ini maksudnya tanpa diinstal kali ya Kak, begitu ya? Oh, tiba-tiba link ke website. Oh, oke. Oh Ini iya, tanpa diinstal. tanpa diinstal ya. Jadi tiba-tiba ada aplikasinya. Ini aku sih nggak pernah ini ya, nggak pernah dapat kayak gitu. Tapi kalau kalau di HP aku tuh biasanya si HP ini dia minta apa ya, update update ini nih, update OS atau update software nih. Kalau kita klik update, biasanya dia tuh harus masukin complete software update. Dan itu menjadi, ini kayaknya strategi, ini soalnya ini, aku sih nangkepnya ini strateginya si OVO ya, untuk melakukan apa, kita dipaksa untuk install aplikasi tertentu. Aku sering banget dapat itu rekomendasi apps untuk melakukan apa namanya, update device dari HP ku. Nah, itu harus install salah satu aplikasi yang disarankan sama HP ku tuh. Kayaknya Oppo kayak gitu deh. Jadi emang benar-benar keinstall, kita connect WiFi, itu udah otomatis ke install tuh. Karena emang disarankan sama si Oppo-nya, itu biasanya strateginya si Oppo untuk kita install apps yang disarankan sama Oppo. Kayaknya gitu nggak ya Kak Nuraini? Kalau aku sih dapatnya modelnya begitu sih. Oke, gimana Kak Spinmesh ya. Nuraini untuk jawabannya? Oh iya. Ya itu emang strateginya OVO sih untuk install aplikasi sih Kak. Tadi ke siapa, sorry, Kak Nuraini. Dan harusnya aman sih Kak Nuraini, karena itu bisa kita kita kalau udah install gak usah masuk apa-apa lagi, langsung di uninstall aja. Oke, untuk Spinmesh ya. teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oh itu games ya. Oke.
Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya. Mungkin Kak Hala atau Kak Sultan Al-Aziz mau nambah pertanyaan. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih Kak Rajif ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Rajif untuk semua jawaban-jawabannya. Terima kasih juga udah menjelaskan ya dari data pribadi itu apa, data privacy itu apa, sampai dengan resiko-resiko yang terjadi, cara untuk menanganinya juga seperti apa gitu ya. Semoga kita setelah ini tuh lebih aware, lebih di-maintain lagi untuk emailnya, suka ngecek lagi dari aplikasi-aplikasi yang mau kita pakai gitu ya. Dan yang saya tangkap di sini juga kita tuh perlu banget untuk lebih apa ya, lebih peduli lagi sih ya sama data pribadi kita sendiri gitu. Karena memang ternyata untuk zaman sekarang tuh kayak ada lagi nih. Oh, ada lagi dari Kak Jalur Putih. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir kali ya Kak Rajif. Jadi untuk kalau nonton anime di website Google di HP, tiba-tiba muncul iklan atau lari ke APK, lari ke Shopee atau Lazada, apakah data kita aman? Oh, kalau nonton anime si website di Google, tapi apa itu? Oh, itu aman kok. Itu sebenarnya adalah ini apa namanya dari Lazada atau aplikasi-aplikasi yang disebutin Kak Jalur itu emang dia ngiklan. Dia ngiklan dan dia ngiklannya nargetinnya emang ke beberapa platform. Jadi ada beberapa cara sebenarnya kalau ngiklan itu bisa dari sosmed, biasanya disebutnya Facebook Ads, itu include-nya ke Instagram, ke Facebook. Jadi kita bakal dikejar terus. Ada juga iklannya iklan lewat Google tuh, dari YouTube, dari kita lihat blog-blog dan kawan-kawan suka muncul tuh apa namanya iklan-iklannya kayak gitu. Itu aman. Emang benar-benar itu ada itu pop ads dan sebarang klik muncul sendiri. Iya, itu emang strateginya. Itu strateginya si platform itu untuk ngiklan. Aman itu sebenarnya. Tapi kadang ada juga iklan yang bukan cuma platform yang disebutin ke jalur, tapi iklan. Dan jangan sampai teman-teman balik lagi jangan inputin sesuatu apapun yang teman-teman nggak familiar dengan aplikasinya. Kayak gitu sih. Oke, ini ada Kak Asrul juga nih. Itu pop-up ads, kalau sembarangan klik muncul sendiri katanya. Iya, ya itu suka dikejar kita. Makanya sebenarnya itu emang itu sah-sah aja sebenarnya. Itu apa namanya si apa yang ads-nya, yang iklannya mereka tuh emang benar-benar bayar dan itulah sebenarnya apa bayaran kita untuk sosmed adalah dapat keuntungan buat di sosmed dan orang iklan bisa nargetin ke kita. Jadi kalau misalnya dia jualan cuma nargetin ke umur 20 sampai 25 tahun, kita sebagai umur yang 25 sampai 25 tahun udah pasti jadi target. Makanya kenapa itu benar-benar sesuai. Makanya kenapa sosmed atau platform apapun minta biodata pribadi kita untuk melakukan itu. Jadi kalau orang iklan bisa spesifik targetin umur, bahkan targetin yang lainnya juga. Itu sih lah kurang lebih. Kak Asrul dan Kak Jalur kayaknya emang sering banget kena iklan-iklan nih. Oke, terima kasih terjawab karena dikhawatirkan data kita. Oke, dari Kak Rajif mungkin ada closing statement Kak dari penjelasan materinya? Oke, jadi kalau dari aku sih balik lagi teman-teman, emang privacy data itu balik lagi dari sisi kitanya dulu. Kita harus aware juga, kita emang harus coba memfilter dan menjadi keamanan yang pertama. Karena dari sisi kita dulu tuh teman-teman. Setelah itu baru teman-teman coba cari dan explore. Bahkan teman-teman bisa sharing juga. Teman-teman bisa sharing terkait keamanan data atau ada pertanyaan yang mungkin nggak sempat ditanyain, boleh langsung aja mention aku tuh di Instagram. Aku coba bantu jawab dan kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Baik lagi keamanan data coba diperhatikan dari diri sendiri dulu ya. Dari sendiri dulu jadi keamanan pertama. Setelah itu dari keamanan sistem teman-teman bisa coba cari-cari dan bisa ngobrol-ngobrol juga bareng aku dan teman-teman yang lain mungkin kayak gitu sih. Balik dulu ke diri sendiri dulu karena itu adalah
garda terdepan lah dari sisi keamanan kita. Itu sih Kak Pinky. Oke, terima kasih Kak Rajif. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya untuk penjelasan malam ini. Itu memang benar-benar cukup membuka pengetahuan sekali gitu ya, biar kita lebih aware ke depannya, dan diharapkan dari mulai hari ini kita lebih aware lagi, lebih peduli lagi sama sosmed kita, sama keamanan-keamanan aplikasi yang kita gunakan gitu ya. Dan untuk semua yang udah dijelasin Kak Rajif, mungkin kita bisa disimpulkan untuk menerapkan 3 hal kali ya Kak ya. Yang pertama itu pause dulu, teman-teman di sini bisa berhenti sejenak. Yang kedua bisa think, bisa berpikir dulu kira-kira ini aman nggak ya? Harus dicek dulu, cross-check dulu. Dan yang ketiga baru action. Teman-teman bisa posting, bisa klik yang kira-kira itu teman-teman tuh udah tahu aman atau enggak. Seperti itu ya. Oke, sebelum mengakhiri webinar pada malam ini sebelumnya saya mau ngingetin beberapa hal nih teman-teman ya. Yang pertama itu tentang rekaman website kan jadinya, rekaman webinar pada malam ini. Jadi belibet tuh saya. Rekaman webinar pada malam ini, teman-teman nggak usah khawatir. Kalau misalnya teman-teman lupa tuh cara ngeceknya di website mana, itu nanti bisa teman-teman tonton ulang lagi. Jadi, ini direkam dan nanti kita upload di YouTube-nya Pecinta Anak Yatim. Jadi, teman-teman bisa rewatch di sana gitu ya. Terus yang kedua, itu masalah sertifikat. Nah, untuk sertifikat, itu nanti kita bantu kasih ke teman-teman, itu lewat WhatsApp mungkin ya, besok, dibantu sama teman-teman panitia yang lain. Dan kalau untuk yang ketiga, itu masalah jangan lupa juga buat teman-teman yang pengen switch karir ya Kak ya, buat jadi programmer. Atau yang sekedar mau belajar programming, tapi bingung nih, mau lewat mana. Mungkin itu bisa tanya-tanya juga ke Kak Rajif ya Kak ya. Ya, bisa lewat mana nih Kak, kalau pengen tanya-tanya? Boleh langsung cek aja ke Instagramnya kelas tambahan ya, kelas tambahan _id, atau bisa langsung cek aja kelastambahan.id di website. Oke, bisa langsung cek aja, follow IG-nya juga ya Kak ya, kalau bisa ya. Betul, sama itu ya, kalau misalnya ada yang mau dapat course dari kelas tambahan, free, itu bisa langsung tag aja di Pecinta Anak Yatim sama @rajif mahendra. Ceritain aja, nanti kita bakal share 5 orang yang beruntung. Nah, betul-betul. Kapan lagi kan teman-teman? Gratisan coy. Oke. Oke. Nah, yang terakhir buat dokumentasi nih teman-teman. Mungkin bisa bantu untuk on cam dulu ya sebentar. Biar kita foto dulu untuk dokumentasi di webinar malam ini gitu. Jadi mohon bantuannya untuk on cam sebentar ya teman-teman. Oke. Untuk Kak Adel, Kak Iis, Kak Dedes, Kak Nurlita Sari. Oh, oke, nggak apa-apa, Kak. Kak Dedes mukanya beda ya, Kak Dedes. Oke, untuk Kak Jasti. Bentar-bentar, ini aku Dedes. Bentar ya, lagi ganti pemain. Oh, oke, siap. Oke, aku hitungan ketiga ya guys. 1, 2, 3. Wait, bentar. Sekali lagi ya. Bentar, lagi loading. Ya Allah, kita tim. Ayo. Sebentar, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, makasih Kak Dedes. Oke, teman-teman, saya mau waktunya di malam ini buat teman-teman kan. Jadi ikut webinar malam ini. Oke, kalau kayak gitu. Oke, dari Kak Nuraini juga terima kasih Kak Raji webinar malam ini. Saya mohon maaf atas kekurangannya ya, kalau masih ada kekurangan. Selamat malam untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Sehat guys. Yo. Kak Rajif, terima kasih. Terima kasih Makasih, Bang Bang. Raji. Thank you semuanya.